Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Zakat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari, saya sebagai moderator dan sebagai pemateri ketiga. Yang kedua Sophia Ani sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga Syafira Sahara Saleh sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada saudari Sophia untuk menyampaikan materinya. Zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut lugot artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah, zakat yaitu mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jenis zakat. Jenis zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada pada daerah tertentu. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat mal, zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil tanah, emas dan perak, pertanian atau makanan pokok, harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja, harta temuan. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Terima kasih kepada saudari Sophia yang telah menyampaikan materinya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Syafira. Kepada saudari Syafira, saya persilahkan. Benda yang wajib dizakati. Yang pertama adalah binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan untuk zakatnya adalah hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua, emas dan perak. Nisab emas adalah mitskol atau sama dengan 93,4 gram, zakatnya 2,5%. Yang ketiga, makanan hasil bumi. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. 4. Hasil tambang. Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nisab sebagaimana nisab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya. Seketika itu juga tidak perlu menunggu 1 tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%. Barang rikas itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga. 5. Harta perniagaan. Barang atau harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Terima kasih kepada saudari Syafira yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Materi berikutnya ialah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi
وغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, budak yang mau memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang sedang di jalan Allah, dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Yang pertama, fakir. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga itu amil. Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat itu mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru saja masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Yang keenam, ghorimin. Ghorimin yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Yang terakhir, musafir. Musafir yaitu orang yang kekurangan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ialah yang pertama, orang kaya. Rasulullah bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hamba sahaya karena masih mendapat nafkah dan tanggungan dari tuannya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami atau ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Yang kelima, orang kafir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikan zakat. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-4 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-4. Dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas kaum muslimin dari harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda yang artinya, Islam dibangun di atas 5 rukun, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat itu hukumnya ialah wajib.
Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 6. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kehilapan Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.